Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya install WordPress di VPS itu dengan mudah dan juga cepat. Jadi tutorial ini cocok banget untuk teman-teman yang pengen punya website itu kenceng gitu ya, dan juga stabil. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita praktek di sini saya mau jelaskan dulu seputar VPS. Jadi apa itu VPS? Jadi VPS adalah Virtual Private Server. Sebuah server virtual dengan resource khusus. Jadi ada CPU, RAM, dan juga storage itu untuk kita sendiri. Ya, jadi beda dengan share hosting ya. Kemudian bisa diinstal dan juga atur server itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian kita bisa akses lewat SSH juga. Kemudian ini lebih powerful dibandingkan share hosting, teman-teman. Jadi kalau di video sebelumnya, ya video-video saya sebelumnya itu saya sering bahas kalau share hosting itu kan ibaratnya satu server yaitu dibagi untuk banyak orang atau banyak user sehingga terbagi tuh ya. Banyak CPU, RAM itu terbagi semua. Tapi kalau VPS itu enggak, teman-teman. Jadi VPS itu kita dikasih resource khusus ya, misalkan 2 CPU atau 2 RAM ya kita bisa pakai itu sendiri gitu ya. Kemudian kenapa WordPress itu perlu VPS atau kenapa kita perlu VPS untuk WordPress kita gitu ya. Nah, WordPress itu butuh resource yang stabil. Ya, dalam artian ya supaya websitenya itu tetap kenceng ya. Kemudian nggak ada lag atau trouble gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang pakai pluginnya itu berat dan juga banyak. Contoh seperti plugin LMS, kemudian plugin WooCommerce gitu ya, untuk buat website toko online. Kemudian ada juga plugin membership. Nah, ini kan berat-berat nih. Nah, maka solusinya adalah bisa pakai VPS. Nah, VPS ini memberikan performa itu lebih cepat dan juga stabil. Jadi nggak ada batasan nih, kayak upload, limit PHP, dan yang lainnya. Kecuali memang kita yang membuat batasan itu sendiri. Ya, tapi secara overall, kalau misalkan VPS ya yang ada di provider hosting, ya itu dia nggak ada batasannya, teman-teman. Jadi tergantung resource kita ya, misalnya resource kita 2 giga atau 10 giga ya itu batasannya seperti itu. Kemudian bisa menampung traffic yang lebih besar dan juga tanpa nge-lag, teman-teman. Nah, ini tergantung ya. Kalau VPS kita itu cuma 1 giga RAM ya atau 1 CPU, kemudian kita bikin website LMS yang besar gitu ya. Kemudian traffic kita juga tinggi, maka kita harus butuh eh, spesifikasi VPS yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan. Jadi tanpa nge-lag ini dalam artian eh, resource-nya itu lebih besar gitu ya dibandingkan dengan share hosting. Nah, kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk kita pindah ke VPS? Kalau misalkan kita dari share hosting gitu ya. Jadi yang pertama itu website kita mulai lambat ketika di share hosting ya. Entah itu lambat karena banyaknya plugin atau lambat karena memang traffic kita itu besar gitu ya. Trafficnya banyak atau yang lainnya. Nah, itu bisa pindah ke VPS. Kemudian pengunjung meningkat. Nah, ini trafficnya tinggi. Kemudian website sudah banyak plugin dan juga fitur kompleks. Kayak tadi ya. Misalkan website LMS, kemudian ada website WooCommerce, toko online, dan yang lainnya. Kemudian custom server. Jadi misalnya kita bisa nambah CPU, nambah RAM. Nah, itu ada beberapa provider yang punya kendali gitu ya terhadap custom server. Kemudian ingin belajar mengelola server sendiri. Nah, ini juga bisa kita beralih ke VPS kalau misalnya kita mau belajar VPS gitu ya. Nah, ini checklist sebelum instalasi. Jadi kita perlu punya VPS aktif. Jadi kita bisa pakai Hostinger, teman-teman. Kemudian kita punya domain. Kemudian kita untuk sistem operasi itu umumnya adalah Ubuntu. Ya, nanti akan install web server, database, PHP, SSL, tapi dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih simpel. Ya. Dan semua langkah detail akan dilakukan langsung saat praktek, teman-teman. Oke? Jadi itu aja dulu untuk materi singkatnya. Semoga bisa lebih paham untuk teman-teman yang sebelumnya belum pernah pakai VPS.
ya. Sekarang kita langsung praktek aja teman-teman. Dan kabar baiknya, Hostinger saat ini lagi ada promo spesial, yaitu promo Black Friday. Jadi mulai dari Rp77.000 per bulan, kita sudah bisa dapat VPS teman-teman. Tuh, keren ya. Jadi kita bisa dapat Rp77.000 per bulan. Bahkan kalau misalkan teman-teman pakai kode kupon dari saya, itu bisa dapat tambahan totalnya itu 20% ya. Jadi tambahan dari kode kupon dari saya itu 20%. Jadi nanti totalnya berapa itu dikurangi 20%. Nah, caranya adalah silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian pilih layanan, kemudian pilih yang VPS hosting. Di sini klik aja, nanti tampilan seperti ini. Kemudian silahkan scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa pilih yang KVM 1 atau 2 atau 4 ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya contohkan untuk yang KVM 2. Nah, di sini kita pilih paketnya ya. Di sini klik aja pilih paket. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk pemilihan durasi layanan. Jadi kita bisa memilih durasi 12 bulan atau 24 bulan. Nah, ini totalnya seperti ini. Tuh, kita hemat 5 juta nih. Nih totalnya adalah 2.300.000. Tapi kalau misalkan pengen nyoba dulu 1 tahun gitu ya, itu juga bisa, dapatnya adalah 1,5 juta. Ya. Nah, untuk kode kuponnya itu silakan teman-teman lihat di deskripsi video ini ya, atau bisa ketik aja nih Dedi Nugroho 20 ya. Ini tambahkan. Nanti totalnya adalah 20% teman-teman. Jadi kita bisa hemat 300.000. Lumayan ya. Tuh ini totalnya. Nah, kemudian untuk OS-nya, nah di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih Ubuntu, kemudian kita bisa pilih OS dengan panel gitu ya. Tapi kalau si panel ini kan berbayar dia. Nah, kemudian kita bisa pilih yang aplikasi. Nah, di sini kita bisa pilih yang WordPress juga. Jadi silakan teman-teman pilih yang Ubuntu ya, atau pilih yang langsung WordPress. Kemudian selanjutnya kita pilih lanjutkan di sini. Nah, jadi untuk teman-teman bisa dimasukkan ya untuk akunnya di sini. Bisa daftar atau login, di sini masukkan aja email dan passwordnya. Kemudian kita pilih daftar. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan diarahkan ke halaman alamat penagihan. Untuk nama depan, nama belakang, kemudian negara domisili, nomor telepon, dan juga alamat ini diisi semua. Ya, kemudian di sebelah kanan ini adalah daftar pesanan. Selanjutnya kita bisa langsung klik lanjutkan aja di sini. Nah, setelah itu silakan teman-teman pilih yang metode pembayaran ya, pilih metode pembayaran yang biasa dilakukan, misal QRIS atau BNI, BCA. Nah, itu silakan disesuaikan. Oke? Nah, kemudian kalau udah ya tinggal bayar. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah bayar, itu harusnya teman-teman dapat notifikasi sukses pembayaran ya. Dan itu bisa diklik aja untuk teman-teman login ke member area Hostinger atau hub panelnya Hostinger. Kemudian kalau udah nanti kita lanjut instalasi WordPress-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk di member area atau hub panelnya Hostinger. Itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi silakan login dulu ya. Kalau udah nanti harusnya muncul seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan VPS-nya teman-teman itu udah aktif gitu ya, udah selesai pembayaran, itu harusnya munculnya di sini. Nah, di sini ada tombol setup. Nah, di sini kita bisa langsung setup aja, klik aja di sini. Nah, nanti tampilan seperti ini teman-teman. Kita bisa pilih lokasi servernya. Kita cari yang lokasi terdekat ya. Di sini ada Indonesia. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya di sini yang paling penting ya, di sini kita bisa pilih OS. Kita bisa pilih yang biasanya itu kan Ubuntu gitu ya. Nah, di sini ada yang ini plain OS itu kosongan. Di sini dengan panel ya, kalau misalkan pengen pakai panel. Kemudian di sini ada application. Jadi kita bisa langsung install aplikasi di sini. Tuh, ada banyak sekali nih. Kita bisa langsung pilih yang WordPress ya di sini karena kita pengen yang cepat gitu ya. Kita pilih yang WordPress. Nah, kemudian di sini nanti akan pakai Ubuntu versi 24.04. Nah, selanjutnya kita pilih select.
Nah, di sini penting teman-teman kita bisa buat dulu untuk passwordnya. Di sini untuk akses VPS ya. Jadi kalau misalkan udah dibuat, itu silakan disimpan, ditulis di notepad atau disimpan di mana gitu ya. Nah, kemudian opsionalnya juga bisa menambahkan SSH key di sini. Nah, sekarang saya mau generate dulu di sini. Tuh, kita generate dulu. Nah, kalau saya biasanya ya hasil generate gini itu saya kasih tambahan nih, misalkan Dedi gitu ya. Kemudian di sini nih saya biasanya kasih tambahan juga nih Fulan gitu. Ya, cuman memang tambahannya ini random ya. Misal nama saya, nama orang lain ya, atau angka berapa. Jadi saya nggak ambil mentah-mentah dari hasil generate ya. Bahkan hasil generate ini saya kasih tambahan lagi ya, tambahan lagi atau kasih nomor itu bebas. Nah, kalau udah ini bisa disimpan. Nah, ini saya simpan dulu ya. Tentunya saya kasih tambahan ya. Dan kalau udah disimpan, kemudian kita bisa pilih next di sini. Tuh, ya. Di sini udah selesai finish setup. Ini kita tunggu aja ya prosesnya. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi semudah itu ya kita install WordPress di VPS-nya Hostinger. Kita tinggal pilih aplikasi, kemudian aplikasinya itu kita pilih WordPress. Semudah itu teman-teman. Jadi kita sudah dibuatkan untuk username dan juga passwordnya. Jadi username-nya itu ini ya, kita copy aja. Kemudian nanti untuk passwordnya itu sama dengan password panel. Jadi password yang sudah kita buat sebelumnya, yang sebelum ini ya, sebelum instalasi ini. Nah, ini kita coba langsung manage app. Kita buka dulu. Tuh, kita bisa langsung nih. Kita paste, kemudian saya mau ambil passwordnya. Tuh, ini passwordnya nih yang tadi kita buat. Kita paste aja di sini. Kemudian kita login. Ya, harusnya bisa ya. Tuh, bisa teman-teman. Ini kita never aja. Tuh, kita berhasil login ya. Kita simpan dulu di sini. Saya mau simpan dulu username-nya. Username WP gitu ya. Oke, sip. Nah, ini udah jadi. Jadi ini udah selesai nih teman-teman. Cepet ya. Jadi semudah itu ketika kita mau install WordPress di VPS Hostinger. Nah, untuk materi WordPress di sini saya nggak jelaskan ya detailnya. Karena sebetulnya untuk di YouTube saya itu teman-teman bisa buka di sini saya sudah buat ada banyak sekali ya materi YouTube seputar WordPress. Video YouTube seputar WordPress. Contoh nih saya buka ya di sini. Tuh di sini pilih aja playlist. Kemudian pilih yang tutorial WordPress. Tuh. Tutorial WordPress, kemudian ada review tema juga, ada Elementor, ada Yoast gitu ya. Ini WordPress semua nih, SEO WordPress. Keren ya, jadi udah banyak yang bisa teman-teman pelajarin. Jadi yang penting di sini kalau kita lihat di sini untuk temanya itu defaultnya seperti biasa. Di sini ada 2025. Kemudian untuk pluginnya ya ini standar ya. Tuh ada Hello Dolly, ini kita hapus saja. Kemudian di sini ada Hostinger Tools. Jadi ini defaultnya karena kita installnya atau kita ya installnya ya kita dari Hostinger. Seperti itu teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Nah sekarang saya mau coba ya kita install tema dulu. Jadi kita coba cek apakah berfungsi dengan baik. Kita cari seperti biasa, misal Astra juga bisa ya. Generate Press atau tema Blocksy. Nah, ini tema yang sering saya gunakan. Kita install dulu. Nah, kalau udah ini kita bisa aktifkan. Udah ya, kita bisa install Blocksy Companion. Ini fungsinya untuk mengimport template atau beberapa tampilan ya yang bisa langsung kita pakai. Tuh, banyak ya. Nah, kalau kita lihat tampilan yang sekarang itu seperti ini. Ya, ini Blocksy ya. Kalau yang sebelumnya itu nggak kayak gini temanya.
Misal nih kita pilih yang gratis ini Pro. Kalau gratis itu yang nggak ada tulisan Pro-nya. Nah, contoh nih kayak gini nih, import catering ya, kita checklist semua. Kita install, ini kita tunggu aja. Tuh, udah selesai ya di sini, kita bisa langsung lihat. Kita refresh saja di sini. Tuh, bisa teman-teman. Jadi ini aman ya, lancar. Tuh. Ini ringan banget. Kalau kita lihat di sini, pluginnya ini udah oke. Ya. Kemudian kita lihat page-nya. Ini kalau kita buka Elementor, ini harusnya kenceng ya. Karena kita pakai VPS. Oh, tampilannya udah oke banget nih. Oh, ya. Kalau kayak gini kita tinggal recreate Git aja. Oh, tinggal kita clear, kita sinkronisasi, kita recreate Git. Kalau udah kita save. Dan kita refresh. Oh, udah ya. Oh, udah jadi teman-teman. Ini kalau mau kita edit-edit lagi ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kayak gitu teman-teman untuk caranya ya. Ini mudah banget, jadi silahkan dipraktekkan pakai kode kupon supaya ada tambahan kode diskon ya. Ada tambahan diskon gitu ya, 20%. Nah, sebelum saya tutup, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kenapa saya merekomendasikan Hostinger. Jadi setiap paket yang sudah kita beli ini ya, di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang kita butuhkan dan juga itu merupakan keunggulan dari Hostinger. Contoh nih kayak prosesornya udah terbaru, kemudian SSD-nya sudah NVMe ya. Data centernya ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia, Singapura itu juga sudah ada. Dan itu kan latensinya rendah ya untuk target market kita di Indonesia. Kemudian ada juga gratis backup mingguan dan banyak lainnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman scroll ya, dibaca untuk kelebihannya, keunggulannya ya. Kemudian yang penting juga di sini ada jaminan uang kembali. Jaminan 30 hari uang kembali. Jadi kalau misalkan mau nyoba kemudian ada yang nggak sesuai, itu bisa diinfokan saja teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.